Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wahdah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bayan wal hadiruna wal hadirat, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju hasurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqribanna musallana. Kaum muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya, hingga pada pagi hari ini kita dapat menampakkan salah satu daripada syiar-syiar agama kita, yakni dapat melakukan sholat sunnah Idul Adha dengan berjamaah. Semoga yang kita kerjakan ini dicatat dan dinilai oleh Allah sebagai ibadah dalam rangka bertakarrub kepadanya, dan menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam buat penghulu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua umatnya. Semoga kita yang hadir di sini, anak istri kita, keluarga kita dicatat, digabungkan sebagai umat baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaatul uzma kelak. Kaum muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah, dari atas mimbar khutbah ini khatib berpesan, mari kita bersama-sama, kita berniat, kita beriktikad, berazam untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa kita lepaskan daripada perayaan Hari Raya Idul Adha ini. Dua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Keduanya
baik ibadah haji maupun ibadah kurban saat ini kita kerjakan dan kita lakukan dalam kondisi mewabahnya COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, akibat COVID yang sampai saat ini belum selesai, para jamaah haji dari Indonesia tahun 2020 ini tidak dapat berangkat ke tanah suci. Ini dilakukan pemerintah semata-mata menjaga dan memelihara para jemaah agar tidak tertular dengan virus yang corona tersebut. Pemerintah Arab Saudi pun membatasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Hanya warga Arab Saudi saja dan orang-orang asing yang kebetulan saat ini berada di Arab Saudi yang dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, melaksanakan ibadah haji. Namun demikian saudaraku, kaum muslimin, hadirin dan hadirat, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya ditundanya keberangkatan saudara-saudara kita yang tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Paling sedikit ada dua hikmah. Yang pertama hikmahnya adalah kesabaran. Yang kedua hikmahnya ditundanya keberangkatan jamaah haji tahun ini adalah kepasrahan. Kesabaran adalah sesuatu yang paling ditentukan di dalam melaksanakan ibadah haji. Para jamaah haji harus bersabar, mulai dari pendaftaran, kotanya yang antri begitu panjang, kemudian pelaksanaan ibadah haji sampai kembali ke tanah suci memerlukan kesabaran. Sekaligus kesabaran adalah tolak ukur kemakbulan hajinya seseorang. Tanpa kesabaran, para jemaah haji mungkin tidak dapat melakukan rangkaian ibadah haji yang di dalamnya penuh pengorbanan baik fisik maupun mental. Karena itu bagi saudaraku yang tahun ini ditunda keberangkatannya, menambahkan kesabaran. Mudah-mudahan dengan ditundanya ini menjadi tolak ukur kemakbulan haji kita dan kita bisa dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah yang kedua, ditundanya keberangkatan saudara-saudara kita ke tanah suci tahun 2020. Yang kedua adalah kepasrahan dan ketawakalan kita sebagai hambanya. Kita adalah makhluk yang diciptakan Allah. Selayak dan sepatutnya makhluk adalah pasrah dengan kehendak Allah. Jika kita sudah punya iktikat baik untuk melaksanakan sesuatu, maka Al-Quran mengajarkan panduan kepada kita untuk bertawakal. Faida adamta fatawakkal Allah, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Faida adamta, kalau kamu berazam, bertekad bulat untuk melakukan perbuatan sesuatu, maka serahkanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang bertawakal. Para jemaah haji adalah hendaknya membentengi ketawakalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat melakukan ibadah haji, pakaian yang dikenakan adalah pakaian ihram, menandakan kita seperti manik yang siap untuk diapakan saja. Maka tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku, kaum muslimin, hadirin
hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kedua yang kita kerjakan saat situasi pandemi COVID-19 ini adalah ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar. Saudaraku, dari ayat ini kita pahami bahwasanya Allah telah memberikan kepada Rasulullah junjungan kita nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat di dunia ini kepada Rasulullah dijadikan agama Islam ini agama yang sempurna, menyempurnakan agama nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam sampai Nabi Isa agamanya Islam, tetapi tidak dimiliki sebagai muslim, walaupun mereka orang yang bertauhid, hanya disebut sebagai orang yang bertauhid. Tetapi agama Islam langsung disebutkan kepada agama Nabi Muhammad. Itu di dunia. Di dunia diturunkan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab suhuf-suhuf yang jumlahnya ada 104 suhuf disempurnakan oleh Al-Quran sebagai kitab suci terakhir Nabi Muhammad. Di dunia Nabi Muhammad diberikan umat yang terbanyak, sehingga kita nanti akan menjadi umat yang terbanyak yang menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Di dunia pada Rasulullah diberikan penyebutan yang tinggi, ar-rifatul zikr, penyebutan yang tinggi, sehingga namanya selalu disandingkan dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad selalu disebutkan. Itu di dunia. Di akhirat nanti akan ada sebuah telaga yang bernama Telaga Al-Kautsar. Untuk kita, buat kita umat Nabi Muhammad, ini adalah busra, kabar gembira. Kabar gembira bagi kita kalau kita mau mengikuti apa yang dianjurkan ayat selanjutnya. Fasholli li rabbika wanhar. Pertama, laksanakan sholat karena kita taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, laksanakan kurban karena bersyukur terhadap nikmat Allah. Selagi kita mengikuti dua cara ini, kita laksanakan sholat yang fardu, kita kerjakan sholat yang sunnah, kita ikuti pelaksanaan ibadah kurban, berkurban karena bersyukur terhadap nikmat Allah, maka kita akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan baginda Rasul. Tetapi sebaliknya, inna syani'aka huwal abtar, siapa yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ketika kita mengikuti kemalasan, gak mau ibadah, gak mau taat, dan kita mengikuti kebahilan, ada rizki, tidak mau membeli hewan kurban, tidak mau dikurbankan hewan kurbannya, maka kita akan mendapatkan keterputusan, terputus dari rahmat Allah. Dan keterputusan dari rahmat Allah adalah sebuah kegelapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah. Ibadah kurban di situasi pandemi saat ini lebih terasa bagi masyarakat yang lemah,
Karena dengan adanya COVID-19, semua sektor tanpa kecuali sektor ekonomi mengalami, dan banyak saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencarian. Maka dengan berkurban menunjukkan bahwasanya kepedulian orang-orang yang mampu terhadap orang-orang yang tidak mampu. Korban itu berasal dari bahasa Arab qoriba, yang merujuk kurbanan, artinya mendekat. Dengan berkurban kita mendekat kepada Allah. Dengan berkurban kita mendekat kepada masyarakat. Maka ada dua hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban di masa pandemi ini. Pertama, hikmah vertikal, kita mendekat kepada Allah. Yang kedua, hikmah horizontal, kita akan saling mendekat sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan usia, keberkahan harta, keberkahan keturunan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan di dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'na bi wa iyyakum ayat zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'iyada bil afrahi was surur وضعف للمتقين جزيل الأجور وكمل ضيافته في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعيهم المشكور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله مقرب ولا رسول مطهر مكرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر ويباهي بكم ملائكة أنتم مسؤولون بالتكبير في كل باد وحاضر. قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنزل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وأنزلت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى آل أصحاب أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والنحل والفتن والطاعون ربنا من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة.
إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وقراءتنا وتمم تفسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.